Reno, Mas Reno? Desisku tak percaya. Ya, masa lalumu, cinta pertamamu. Sergah Mas Andi. Jeti, yang kamu bilang kemarin itu, Reno, Mas Reno. Ya, dia sudah hancur sekarang. Boleh kau lihat sendiri di kamarnya sana. Berhari-hari dia terbaring tidur, bangun nanti hanya untuk makan. Beberapa hari nanti dia akan keluar mencari barang terkutuk itu lagi. Begitu terus sudah lebih setahun ini. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Gairah hidupnya tidak ada. Dia sudah mati, Mel. Mati karena pengkhianatanmu. Bukan aku. Aku tidak mengkhianatinya. Justru dialah yang telah mengkhianati aku. Karena itu aku memilih menikah, berhenti kuliah, karena aku gak sanggup berpisah dengannya. Lirihku membelah diri. Sudahlah, kami juga sudah tahu cerita yang sebenarnya. Rani telah menceritakan semuanya. Kau dan kakakku adalah korban. Korban dari kelicikan suamimu Gilang. Mas Reno hancur jatuh ke narkoba. Kau juga hancur dalam membina rumah tangga. Mel, hanya kau yang bisa menyelamatkan Reno. Masih ada kesempatan. Maukah kau menolongnya? Nak, ibunya memelas. Saya, aku terbata-bata. Tidak tahu harus berkata apa. Om akan mengurus gugatanmu. Tinggalkan saja semua berkas-berkasnya. Om janji akan memenangkanmu secara telak. Bajingan itu harus segera diberi pelajaran. Papanya berjanji dengan penuh emosi. Tapi, saya nggak tahu berapa biayanya. Om, sergahku pelan. Tidak pakai biaya. Nak, cukup kau bayar dengan bantuanmu. Bantuan? Ya, tolong selamatkan Reno. Dia putra sulung kami. Kebanggaan keluarga ini. Sekarang kami ikut hancur karena kehancurannya. Jangan sampai masyarakat dan wartawan tahu tentang dia. Reputasi Om berada di ujung tanduk. Lirih papanya. Reno sangat mencintaimu, Mel. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Timpa mamanya. Baik, saya akan berusaha tante. Ucapku meski sangat ragu. 2 jam perjalanan aku sudah sampai di gerbang kampungku. Setelah meninggalkan berkas gugatan cerai, aku langsung menuju rumah ibu. Berbagai masalah berseliweran di otakku. Masalah perceraianku juga belum kelar. Masalah rencana pernikahan harum dengan suamiku. Sekarang tambah lagi masalah Mas Reno. Entah apa yang terjadi sebenarnya waktu itu. Kenapa mereka bilang kami berdua adalah korban kelicikan Mas Gilang? Aku akan menyelidiki semuanya. Sekarang aku fokus ke ibu dulu. Aku harus memberitahu ibu yang sebenarnya. Jangan sampai harum dan ibunya mendahului. Ponselku berbunyi tiba-tiba. Aku menepikan mobil begitu melihat layar. Mas Gilang menelepon. Kau pencuri, teriaknya saat aku mengusap tombol hijau. Kau taruh di mana duit itu? Cepat katakan. Aku butuh duit itu, Mel. Duit apa, Mas? Aku gak ngerti. Sahutku tenang. Di mana kau taruh uang itu? Berapa kode sandi berangkas? Di mana kau sekarang? Cepat pulang, atau aku gadaikan semua barang-barang di rumah ini. Kutekan tombol merah, kulajukan kembali mobil menuju rumah emak yang persis di sebelah rumah Harum. Aku tercekat saat melihat rumah ibu sudah ramai warga. Terdengar suara teriakan beberapa perempuan. Itu suara ibuku dan ibu Harum. Sesekali terdengar juga suara Harum berteriak kencang. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan keluarga pelakor itu di rumah ibuku? Gegas aku melangkah masuk. Berani mereka mengeroyok ibuku. Oke, aku telah datang. Lu jual, gua borong, pelakor busuk. Bak Melur. Kebetulan, cepat masuk sana. Ibunya Harum mengacak-ngacak warung ibunya Mbak. Teriak Bikyuni begitu aku keluar dari dalam mobil. Tanpa basa-basi aku bergegas masuk. Pemandangan yang sangat menyesakkan dada. Barang-barang jualan ibu berhamburan di lantai. Ibu berdiri di pojok warung. Beberapa ibu-ibu terlihat memegangi tangannya. Di pojok lain tampak ibunya Harum. Sama, dia juga dipegangi oleh beberapa ibu-ibu. Sedangkan Harum kulihat sedang menyumpah-nyumpahi ibuku. Telunjuknya bahkan menunjuk wanita yang sangat kuhormati itu. Melur, jelaskan sama ibu. Apa sebenarnya yang telah terjadi?
Teriak ibu begitu dia melihatku. Maaf ibu-ibu, tolong lepaskan saja mereka. Pintaku berusaha tetap tenang. Para ibu mengikuti perintahku. Ibu Harum langsung bergerak mengejar ibuku begitu pegangan di tangannya terlepas. Diam di situ. Hatiku menatapnya tajam. Perempuan yang berdaster lusuh itu mengkerut. Sepertinya dia gentar juga melihat ancaman dari sorot mataku. Jangan bergerak. Sedikit saja udah bergerak lagi. Jangan kaget kalau aku terpaksa bertindak. Ancamku lagi. Ibumu itu yang memulai. Bilang sama dia untuk jaga mulut. Teriaknya. Kualihkan tatapanku ke wajah ibu. Sepertinya ibu malah semakin meradang. Kau jelaskan sekarang. Apa maksud foto-foto Harum di Facebook itu? Teriaknya emosi. Facebook? Foto Harum? Tanyaku mengulang kata-katanya. Iya, warga kampung ini sudah heboh karena dia kirim foto di Facebook. Tadi pagi anaknya Bik Surti mendatangi ibu. Dia nanya, apa benar Kak Melur udah cerai sama suaminya? Makanya si Harum mau nikah sama bekas suaminya Kak Melur. Begitu. Terus dia tunjukin foto perempuan ini lagi pakai gaun pengantin. Teriak ibu menerangkan. Wow, rupanya si Harum membuat status di akun Facebooknya. Kaptionnya dia akan menikah. Hebat. Ku tatap tajam Harum yang mengkerut di belakang punggung ibunya. Wajahnya pucat, mungkin ketakutan. Rum, bisa kau jelasin? Tanyaku dengan nada tetap tenang. Aku cuma kirim foto biasa, memang pakai gaun pengantin, tapi gak ada bilang kalau aku mau nikah sama Mas Gilang. Kak, sahutnya terbata-bata. Bohong, Kak Mel. Dia nulis di kolom komentar, kalau dia mau nikah sama suami kakak. Dia buat kaptionnya selamat tinggal kemiskinan gitu, Kak. Sahut seorang remaja warga kampung. Sepertinya dia anaknya Bik Surti yang dimaksud ibu. Iya benar, kayak gitu, Kak Mel. Ini buktinya. Ini punya, Kak. Beberapa gadis lain membenarkan. Terus, kenapa udah malah menyerang ibuku? Kualihkan tatapanku kepada Ibu Harum. Ya, aku emosi. Ibumu marah-marah kepada Harum. Sahutnya acuh. Udah mengacak-acak warung ibu. Begitu. Kenapa nggak dibicarakan baik-baik? Suaraku mulai meninggi. Ibumu menuduh anakku pelakor. Aku nggak terima. Karena yang sebenarnya si Gilang itu. Cukup. Stop. Sengaja ku hentikan ucapannya. Aku tidak mau dia berceloteh di depan ibu. Sekarang rapikan kembali warung ibuku. Lekas. Perintahku. Enak aja nyuruh-nyuruh. Emangnya kami pembantumu? Protesnya. Oke, rencana yang 10 juta besok. Ancamku. Kedua perempuan itu tersentak kaget. Keduanya saling bertatapan. Ikuti perintahku, atau rencana kalian besok serta uang 10 juta itu aku. Sengaja ku tahan ucapanku. Keduanya makin pucat. Dalam hitungan ketiga mereka mulai memungut barang-barang yang berserakan. Satu demi satu dirapikan kembali. Apa maksud kata-katamu itu, Mel? Kenapa mereka sepertinya ketakutan setelah kau ancam? Kali ini ibuku yang penasaran. Tenang, Bu, nanti aku jelasin. Bisikku berusaha menenangkannya. Oke, sisanya biar ibumu yang membersihkan. Kau kesini, Rum. Cepat. Perintahku kepada Harum. Dengan enggan perempuan itu mendekat. Mana ponselmu? Tanyaku ketus. Untuk apa, Kak? Tunjukkan mana ponselmu. Teriakku mulai keras. Tunjukkan mana ponselmu. Teriakku mulai keras. Perempuan itu merogos aku celana panjangnya. Lalu menunjukkannya padaku. Buka FB-mu. Perintahku kemudian. Untuk apa, Kak? Lirihnya. Sekarang kau buat status bahwa kau pernah jadi pembantuku. Kau tergila-gila pada suamiku. Karena itu kau kupecat. Kau terpaksa pulang kampung. Kak Mel, kau buat cepat. Atau, jangan. Melur, kau sudah gila menyuruh Harum seperti itu. Teriak ibunya. Bukankah kenyataannya begitu? Udah. Harum mencintai Mas Gilang. Itu kenyataan. Harum cepat kau buat statusmu seperti itu. Status yang tadi pagi segera kau hapus. Cepat.
Aku tidak bisa menunggu lama. Perintahku. Apa ini? Mel? Ibu menatapku tajam. Nanti aku ceritakan. Bu. Sahutku kembali menenangkannya. Semua warga yang mendengar bersorak. Terdengar kalimat-kalimat ejekan dari mulut mereka. Oh, Jeti itu sebabnya dia pulang kampung. Rupanya Jeti pelakor. Pantes bikin status selamat tinggal kemiskinan. Rupanya mau Jeti istri orang kaya. Gak tahu malu. Suami majikan sendiri dimbah. Dasar pelakor. Ibu dan anak sama saja. Berbagai komentar miring itu membuat wajah keduanya merah padam. Anakku bukan pelakor. Si Gilang yang menyukainya. Suami melur yang tergila-gila padanya. Ibu Harum berteriak histeris. Kucing mana mau nolak ikan segar? Bilang aja anak situ yang gatalan. Pengen hidup enak, pengen jadi orang kaya. Suami orang mau diembat juga. Teriak ibu-ibu bersamaan. Dasar orang kampung miskin. Sirik aja. Gak suka lihat orang lain seneng. Iri ya? Iya. Kalian iri kalau Harum jadi istri orang kaya. Tampang kayak kalian. Anak-anak gadis kalian yang kampungan itu gak bakal orang kaya seperti Gilang mau. Nih, kayak Harum. Baru dia mau. Gak usah iri. Balas Ibu Harum menghina warga. Oh, jadi kamu malah bangga anakmu jadi pelakor. Iya. Oh, berhasil mendapatkan suami Mbak Melur belum tentu. Bonyok pasti iya, hancurkan pelakor. Entah siapa yang memulai, tiba-tiba mereka menyerbu masuk. Harum dan ibunya jadi sasaran emosi warga. Stop. Hentikan. Teriakku beberapa saat kemudian. Syukurlah mereka segera tersadar. Hampir saja mereka berbuat anarkis. Kedua perempuan itu terlihat ketakutan. Cukup ibu-ibu. Terima kasih atas rasa simpati yang kalian tunjukkan ke saya. Jeti, gini. Kita sepakat. Ya, ibu-ibu. Apabila kalian melihat suami saya bersama perempuan ini, tolong habari saya. Ya. Pintaku sengaja memancing. Enggak sempat ngabar-ngabari. Mbak. Langsung kami bejek-bejek aja itu. Pelakor. Coba aja kalau berani. Sahut mereka bersamaan. Aku tersenyum puas. Harum dan ibunya semakin pucat pasi. Sekarang silahkan bubar. Ya, ibu-ibu dan adik-adik semua. Ucapku kemudian. Mereka membubarkan diri. Tinggal Harum dan ibunya yang masih terlihat gemetaran. Rambut acak-acakan, pipi Harum bahkan tergores cakaran. Kau mau nikah besok? Hehehe, pulang ke rumahmu sana. Bawa ibumu. Persiapkan dirimu, kan mau jadi pengantin. Perintahku menyerat mereka keluar. Kau, tunggu. Akan kuadukan pada Yanto. Ancam ibunya dengan langkah terserat. Adukan. Emang enak jadi pelakor. Makan tuh, si Gilang brengsek. Aku udah gak mau. Tapi, siap-siap aja dirajam warga. Hehehehe. Aku pasti nikah sama Mas Gilang. Gimana pun caranya. Kau pasti kehilangan dia. Ancam Harum sambil mengelap air mata yang membasahi pipi. Silahkan. Aku udah gak butuh dia. Aku bisa cari yang lain, yang lebih hebat, lebih kaya, yang jelas bukan durjana seperti dia. Biar kau tahu. Ya, besok kami akan menikah. Ancamnya menyombongkan diri. Oh, iya. Aku kaget. Selamat. Ya, akhirnya kalian nikah juga. Aku tertawa. Kedua perempuan itu saling bertatapan penuh keheranan. Pasti mereka berharap aku kaget lalu emosi. Sudah. Kalian pergi sana. Masuk ke rumah kalian. Bersihkan rembesan darah bekas cakaran warga di badan kalian itu. Ejekku masih sambil tersenyum. Keduanya melangkah pergi dengan kaki dihentakkan. Aku berbalik, mendapat ibu yang tengah menatapku tajam. Segera kututup warungnya, menguncinya dengan rapat, lalu memapah tubuh ibu yang terlihat semakin limbung ke ruangan tengah. Tenang, Bu. Tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Ucapku sambil membimbingnya duduk di kursi. Ibu hanya diam membisu. Beberapa butir air bening mulai menetes di pipi tuanya. Maafkan, aku tidak bisa menjaga suamiku. Aku telah kehilangan suamiku. Bu, tapi percayalah, aku baik-baik saja.
Jangan sedih. Ya, Bu. Pintaku mencium tangannya. Kenapa kau tidak pernah bicara? Kenapa ibu mesti mendengar dari orang lain, bukan dari mulutmu? Sergahnya dengan suara parau. Aku berusaha mencari waktu yang tepat. Aku tidak mau ibu terkejut. Ternyata aku keduluan orang. Maafkan aku. Ya, Bu. Lirihku. Bagaimana dengan mertuamu? Awalnya mereka marah karena aku tidak berterus terang. Tapi sekarang mereka sudah bisa memahami alasanku. Mas Gilang tidak akan berani menikahi Harum karena sudah diancam orang tuanya. Ibu tenang. Ya, kau percaya Gilang tidak akan menikahi Harum? Dia tidak akan berani. Lalu kenapa Harum koar-koar akan menikah dengan Gilang? Mungkin dia hanya berhalusinasi. Bu, biar saja. Ibu ikut aku ke kota. Ya, biar ibu buktikan. Apakah Mas Gilang betul menikahinya atau tidak besok? Mereka menikahnya di sini, bukan di rumahmu. Iya, ibu buktikan. Mas Gilang besok ada di rumah atau tidak? Kalau Mas Gilang di rumah, Harum nikah sama siapa? Iya, kan? Ibu siap-siap. Ya, kita berangkat sekarang. Jujur, aku sengaja membawa ibu ke rumahku, bukan untuk menyaksikan keberadaan suamiku, tapi justru untuk melindunginya. Aku takut Harum dan ibunya akan mengulangi mengganggu dan menyakitinya. Ibu dan kedua mertuaku saling sapa saat kami tiba di rumah, lalu bercengkrama di teras samping. Jika sang cucu kesayangan berada di pelukan mereka secara bergantian. Aku memeriksa keadaan toko sebentar. Siska menatapku seperti ketakutan. Sepertinya dia sudah diinterogasi oleh pacarnya tentang raibnya uang 10 juta. Aku hanya tersenyum. Pura-pura tak tahu apa-apa. Kuambil hasil penjualan hari ini dari dalam laci setelah mengecek laporan penjualan hari ini. Tolong suruh bagian gudang untuk mengecek jumlah stok yang sebenarnya. Sebelum saya cek langsung, ya. Perintahku sebelum meninggalkan toko. Perempuan itu mengangguk dengan wajah pucat. Aku melangkah gontai masuk ke dalam rumah, langsung menuju kamar. Aku tersentak mendapati kamar seperti kapal pecah. Semua isi lemari tumpah berserakan di lantai. Sofa terbalik, bantal guling dan sprei beterbangan kemana-mana. Untung berangkas masih tetap di tempatnya. Kulirik Mas Gilang yang tidur telungkup di ranjang tanpa sprei. Sepertinya dia kelelahan setelah mengacak-acak isi kamar. Kubuka berangkas dengan pelan, memasukkan seluruh isinya ke dalam kantongan plastik. Aku harus menyimpan semuanya di ban sekarang juga. Kurai ponsel. Kuketik dan kukirim pesan kepada Mala. Pesan untuk menemaniku fitness sore ini. Aku mau mencari ketenangan di luar sebentar. Kamar yang berantakan. Aku tidak peduli. Sepertinya aku akan pindah kamar malam ini.